Apalagi? Temukan semuanya bersama kami. Belajar tidak harus diam di ruang kelas. Tawa bukan sekadar hiburan, ia menjadi metode, bahkan jembatan menuju makna. Mereka ribut, Pak. Begitu laporan seorang guru piket yang masuk ke ruang kelas saya siang itu. Suaranya datar, tak bernada marah, tapi ada aroma frustasi di ujungnya. Saya tidak langsung bangkit, saya hanya bertanya pelan. Mereka ribut bagaimana? Ia menjawab, ya, ketawa-ketawa, gojek-gojekan bukan seperti belajar. Saya tersenyum kecil. Diam-diam saya tahu pasti anak-anak itu sedang belajar. Hanya saja tidak dalam bentuk yang biasa kita anggap sah. Duduk diam menatap papan tulis, mencatat, mendengarkan, kalau bisa tidak tertawa. Padahal siapa bilang belajar harus sunyi? Mengapa tertawa masih dianggap gangguan? Yang hilang dari sekolah bukan angka, tetapi harapan. Di banyak ruang kelas Indonesia, diam adalah norma. Jika siswa tertawa saat guru menjelaskan, dianggap tak sopan. Jika mereka bergerak terlalu aktif, segera diingatkan. Kita tanpa sadar sedang membentuk generasi yang belajar menahan diri lebih dulu daripada mengekspresikan rasa ingin tahu mereka. Tertawa dalam konteks ini bukan hanya dianggap gangguan, tapi nyaris kriminal. Seolah siswa hanya boleh merasa senang ketika bel berbunyi. Tapi bukankah kita sendiri saat dewasa lebih cepat mengingat pelajaran yang membuat kita tertawa ketimbang yang membuat kita tegang? Saya jadi teringat hasil riset dari University of Warwick 2015 yang menyatakan bahwa suasana hati yang bahagia dapat meningkatkan produktivitas hingga 12%. Dalam konteks kelas, suasana yang rileks dan menyenangkan bisa membuka lebih banyak ruang untuk koneksi antar manusia juga antar pikiran. Namun data itu sering tertahan di seminar, tidak sampai ke ruang guru apalagi ruang kelas. Kelas yang terlalu hening itu menakutkan. Saya pernah mengajar di kelas yang begitu hening, nyaris tidak ada suara. Awalnya saya bangga, disiplin. Tapi setelah beberapa minggu saya sadar, hening itu bukan karena fokus, tapi karena mereka takut salah. Takut membuat lelucon yang gagal, takut bertanya karena bisa ditertawakan. Ironis, mereka takut tertawa karena takut ditertawakan. Dan kita para guru sering lupa bahwa tawa anak-anak adalah bentuk paling jujur dari rasa nyaman. Dan kita para guru sering lupa bahwa tawa anak-anak adalah bentuk paling jujur dari rasa nyaman. Mereka tertawa bukan karena ingin mengacau, tapi karena merasa aman. Mereka gojek-gojekan bukan karena tak peduli, tapi karena ingin saling terhubung. Bahkan saya pernah menyaksikan seorang anak pendiam ikut tertawa pelan saat temannya membuat lelucon saat diskusi kelompok. Dan sejak hari itu ia mulai menyumbang ide. Ketika tertawa menjadi metode, kelas yang penuh tawa bukan berarti tanpa makna. Justru dari tawa sering lahir keberanian untuk salah dan keinginan untuk mencoba lagi. Saya mulai membiasakan sesuatu yang sederhana, membuka kelas dengan cerita lucu, kadang tentang pengalaman saya sendiri yang salah masuk kelas, kadang soal murid yang secara tak sengaja menjawab dinosaurus ketika saya bertanya, apa ibu kota Kalimantan Timur? Tertawa bersama mencairkan sekat. Dari sana kami mulai belajar, bukan hanya soal materi pelajaran, tapi juga soal keberanian bertanya, memberi pendapat, bahkan soal kesalahan. Saya sadar bahwa tawa bukan pengalihan perhatian, ia adalah jembatan. Apakah semua guru harus jadi pelawak? Tentu tidak. Tapi semua guru bisa menciptakan suasana di mana humor tidak dianggap ancaman, di mana siswa boleh merasa bahagia tanpa merasa bersalah, tentang goresan dan keberanian diam-diam. Kita katakan saja ada murid namanya Alvin. Ia hampir selalu diam di dalam kelas. Tapi suatu kali,
saat saya membiarkan kelompoknya presentasi dengan format bebas. Mereka memilih membuat parodi. Disitulah Alpin, anak yang jarang bicara itu, berperan sebagai guru killer. Namun kami semua tertawa, bahkan saya. Itu mungkin pertama kali saya melihat Alvin tersenyum lebar. Sejak hari itu, ia mulai aktif bertanya, bahkan sesekali memberi komentar lucu di tengah pelajaran. Yang membuatnya terbuka bukan motivasi, bukan nilai, bukan nasihat, tapi tertawa. Yang lahir dari rasa saya boleh jadi diri sendiri di sini. Belajar tak harus diam. Pak, tadi saya ketawa pas Bu Ani jelasin. Tapi saya ngerti kok, kata seorang murid suatu hari. Ia merasa perlu membela dirinya, seolah memahami sambil tertawa itu mustahil. Saya hanya menjawab, bagus. Yang penting kamu ngerti dan gak ganggu yang lain. Mungkin itulah yang pelan-pelan harus kita ubah. Bukan menghilangkan aturan, tapi menyesuaikan dengan dunia anak yang terus berubah. Dunia yang tak lagi mengenal garis tegas antara serius dan santai. Belajar bisa terjadi saat diskusi serius, bisa juga saat bercanda di sela-sela tugas kelompok. Belajar bisa terjadi saat presentasi, atau saat tertawa karena salah sebut istilah. Belajar bisa hadir dalam diam, tapi bukan berarti diam adalah satu-satunya cara. Jadi, apakah kita siap mendengarkan tawa itu? Mungkin pertanyaan ini bukan untuk anak-anak, tapi untuk kita. Apakah kita siap membuka ruang kelas yang tidak selalu tertib tapi jujur, tidak selalu rapi tapi hidup? Apakah kita siap mengubah cara pandang bahwa guru bukanlah penguasa kelas, tapi pengelola energi? Bahwa siswa bukan hanya penerima materi, tetapi pencipta suasana? Karena tawa tidak pernah bohong, saya percaya cara kita memandang tawa di kelas akan menentukan bagaimana kita memperlakukan kemanusiaan dalam pendidikan. Karena belajar sejatinya bukan sekadar mentransfer isi kepala, tetapi menyentuh ruang hati. Dan tidak ada cara yang lebih manusiawi untuk menyentuh hati selain membuatnya tertawa. Tertawa pada akhirnya bukan gangguan, ia adalah tanda anak yang masih punya harapan. Dan bukan harapan adalah inti dari semua pelajaran yang layak untuk dikenang. Tertawa di kelas bukan berarti tidak belajar, justru itulah tanda bahwa hati masih terlibat. Maukah kita menciptakan ruang kelas yang lebih manusiawi, di mana tawa bukan untuk dikekang, tetapi untuk dirayakan?